Shalom, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan Miss Santi pada pagi hari ini. Dan kita akan memulai pembelajaran untuk minggu ini. Yuk kita akan awali pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Our Father in heaven, thank you for this morning. We will study together. Please help us to be good and smart. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Oke anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran yang baru dengan tema pakaian. Selama 1 minggu ke depan ini, kita akan membahas tentang pakaian. Seperti apa manfaat pakaian, dari mana pakaian berasal. Nah, itu akan kita bahas sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan belajar tentang apa sih manfaat dari pakaian. Tentu saja anak-anak bisa menjawab ya, kenapa kok manusia memerlukan pakaian? Ya, ada yang menjawab supaya tidak malu. Oke, betul. Terus kenapa lagi kok manusia memerlukan pakaian? Ternyata manusia ini memiliki kulit yang sangat tipis. Jadi manusia sangat mudah sekali merasa dingin. Berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya seperti hewan. Nah, manusia ini tidak memiliki bulu-bulu yang tebal untuk dapat menghangatkan dirinya. Sehingga manusia memerlukan yang namanya pakaian untuk menghangatkan dirinya, untuk menutupi kulit-kulit manusia yang tipis sekali. Nah, anak-anak, kalau anak-anak tidak memakai baju, apa yang anak-anak rasakan? Tentu saja yang pertama adalah dingin. Karena kulit manusia ini sangat tipis dan sangat sensitif terhadap rangsangan sentuhan juga udara yang ada di sekitarnya. Jadi kulit kita ini perlu ditutupi oleh kain atau pakaian supaya tidak dingin atau mengurangi rangsangan dari suhu yang ada di sekitarnya. Itu tadi manfaat pakaian yang pertama. Yang kedua adalah manfaat pakaian untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu. Anak-anak sudah belajar bagian-bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak boleh dipegang kan? Kita sudah mempelajarinya beberapa bulan yang lalu. Nah, hari ini Miss mau menjelaskan bahwa pakaian digunakan untuk menutupi bagian-bagian yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Pakaian ini fungsinya untuk menyembunyikan bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, jadi bagian-bagian apa saja yang tidak boleh dipegang oleh orang lain? Itu dia bagian yang harus ditutupi oleh pakaian. Saat kita menggunakan pakaian, pakaian harus digunakan dengan semestinya. Pakaian itu ada bermacam-macam jenisnya. Nah, kita akan membahas jenis-jenis pakaian itu di hari-hari yang mendatang. Tapi Miss mau berpesan bahwa pakaian itu berfungsi untuk melindungi manusia juga. Bagaimana mungkin pakaian bisa melindungi manusia? Ya, karena pakaian itu menutupi bagian-bagian tubuh yang tidak boleh disentuh tadi. Jadi pakaian juga bisa digunakan untuk melindungi manusia. Selain itu, kulit kita tadi sangat sensitif terhadap suhu yang ada di sekitar kita. Kulit juga sangat sensitif dengan cahaya matahari. Di dalam cahaya matahari di situ terkandung ada sinar
ultraviolet. Dan sinar ini jika terkena langsung ke kulit kita, itu juga akan menyebabkan kanker. Jadi, kulit kita perlu dilindungi dengan yang namanya pakaian, supaya kita bisa tetap sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan. Pakaian juga bisa melindungi kita saat kita berada di tempat yang mungkin ada virus dan bakteri. Jadi pakaian ini bisa melindungi kulit kita untuk bersentuhan langsung dengan virus dan bakteri. Tapi pakaian ini juga bisa menjadi sarana untuk berpindahnya satu virus atau bakteri ke orang lain. Contohnya kita baru saja pergi ke mall atau pergi makan di suatu tempat, maka kita biasanya bersandar atau terkena di meja seperti itu, dan kita tidak tahu apakah meja, kursi tempat kita duduk, tempat kita bersandar itu ada bakteri dan virus atau tidak. Untuk itu pakaian ini setelah kita pergi dari tempat yang ramai, kita harus segera mencucinya. Kalau anak-anak diajak oleh orang tua pergi keluar rumah, jangan lupa setelah anak-anak pulang, pakaiannya jangan langsung dipakai terus, tetapi harus dilepas kemudian segera dicuci. Karena kita tidak tahu virus dan bakteri apa yang menempel di pakaian kita. Jangan lupa setelah itu anak-anak harus segera mandi supaya tubuh kita kembali bersih. Jangan langsung tidur, tetapi kita harus membersihkan diri kita dulu supaya anak-anak tetap sehat. Oke? Nah, itu tadi sedikit pengetahuan tentang pakaian, manfaat pakaian untuk melindungi tubuh manusia, untuk menjaga manusia agar tidak kedinginan. Nah, untuk melindungi bagian-bagian tubuh manusia yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Di hari-hari yang mendatang kita akan belajar lebih banyak lagi tentang pakaian. Oke, hari ini kita akan memulai aktivitas kita. Hari ini anak-anak akan belajar menulis angka 4. Menulis angka 4 bagaimana caranya? Ini dia caranya. Siapkan buku kognitifmu dan alat tulis. Kita akan belajar menulis angka 4. Ada berapa bintang di sini? 1, 2, 3, 4. Kita akan belajar menulis angka 4. Dimulai dari titik-titiknya ya. Yang paling atas garis miring, garis tidur, kemudian garis tegak. Kita akan lanjut pada titik yang ada di bawahnya. Kita buat dulu garis miring, garis tidur, kemudian buat sendiri garis tegaknya. Oke, kita coba sekali lagi. Garis miring, garis tidur, dan garis tegak. Kemudian ada satu titik di sini, kita akan buat angka 4-nya sendiri ya. Garis miring, garis tidur, dan garis tegak. Oke, kerjakan sendiri dan Miss yakin anak-anak pasti bisa. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan aktivitas yang lainnya. Siapkan dulu lembar kerjanya. Dan seperti apa sih cara mengerjakannya? Caranya adalah di lampiran sudah ada potongan-potongan bentuk geometri. Ada segi 4, segitiga, lingkaran, dan ini segi banyak yang berbentuk bintang. Sekarang anak-anak akan belajar untuk memotong bentuk-bentuk geometri yang ada di lampiran keduanya. Kemudian dicocokkan dengan gambar kaos yang ada di sini. Yang pertama dicocokkan
gambar bentuknya. Yang pertama dicocokkan bentuk geometrinya dengan yang di sini. Kaosnya terlihat lubang ya. Nah, karena itu harus ditutup dengan bentuk geometri yang tadi. Kemudian yang kedua dicocokkan juga warna dari kaos dan bentuk geometrinya. Oke, yuk dikerjakan. Berikutnya kita menyiapkan lembar kerja yang seperti ini ya. Nah, lembar kerja ini akan kita gunakan untuk tempat menempelkan hasil lipatan dan kolase. Untuk kotak segi 4 yang besar ini akan digunakan sebagai tempat menempelkan hasil lipatan yang sudah kamu buat. Dan untuk bagian lengannya ini akan diisi dengan kolase sobekan kertas lipat. Siapkan alat dan bahannya, yaitu kertas lipat, kemudian ada juga gunting dan lem. Kita akan lipat kertas lipat ini menjadi 2 bagian, kemudian dibuka, lipat kembali ke bagian tengah. Tadi ada jejak lipatannya, kita lipat ke arah jejak lipatannya tadi. Oke, sudah terlipat 2 sisi. Sekarang kita akan melipat bagian atasnya menjadi segitiga kecil. Dibuka keluar, kemudian yang samping sebelahnya lagi. Sudah. Sekarang kita akan memberikan lem pada kertasnya dan ditempelkan di tempat yang sudah disediakan. Kita bisa menambahkan gambar kancing yang ada di tengah. Boleh juga ditambahkan gambar saku di bagian atas baju. Sekarang kita akan mengkolase lengannya menggunakan kertas lipat. Disobek dulu kecil-kecil kertas lipatnya. Jangan terlalu besar ya. Setelah semuanya tersobek, kita akan memberikan lem pada gambar lengan bajunya. Sedikit saja lemnya, tidak usah terlalu banyak. Kemudian tempelkan semua sobekannya pada lengan baju. Setelah semuanya tertempel, bentuknya menjadi seperti ini. Selesai sudah aktivitas kita pada pagi hari ini. Anak-anak bisa mengerjakan setelah anak-anak menonton video pagi hari ini. Baik, kita akan menutup pembelajaran kita dengan berdoa. Fold your hand, close your eyes, let's pray together. Thank you God for today we can play and study well. Now we will do our activity. Please bless us and our family. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat beraktivitas anak-anak, kerjakan aktivitasmu sendiri dan jangan lupa setelah mengerjakan aktivitas, anak-anak harus belajar membereskan semua alat dan bahan yang sudah dikerjakan dalam pembelajaran hari ini.
Jangan sampai alat dan bahanmu tercecer dan hilang sehingga besok saat kita akan menggunakannya lagi tidak ditemukan. Oke? Selamat beraktivitas anak-anak hebat. Miss tunggu foto hasil tugas kalian via Telegram ya. Tuhan Yesus memberkati.